Oke, semuanya perhatikan Ustazah. Lihat ke depan, slide-nya lihat ke depan. Iman kepada qada dan qadar. Sebelum itu saya mau tahu dulu apakah ada yang sudah tahu pengertian qada atau pengertian qadar? Ada yang tahu? Oke. Kita lihat saja ya. Kalau tidak ada yang tahu kita lihat. Ini peta konsepnya. Peta konsep inilah yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Ada iman kepada qada dan qadar, pengertian iman kepada qada dan qadar, dalil iman kepada qada dan qadar, macam-macam takdir, hikmah kepada qada dan qadar, dan apa itu takdir mubram dan apa itu takdir mu'allaq. Inilah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Pertama, pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Kita harus tahu dulu apa itu iman, pengertian iman, apa itu pengertian qada, apa itu pengertian qadar. Ya. Iman adalah keadaan atau suasana hati kita mengenai kepercayaan kita tentang kebenaran kekuasaan Allah. Berarti keyakinan kita, itu adalah pengertian iman. Keyakinan kita tentang kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qada itu adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu terjadi, sejak zaman azali, sebelum alam ini diciptakan. Itu qada, ketentuan Allah. Nah, kemudian qadar adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan kehendak Allah. Ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan kehendak Allah. Itu pengertian qada, iman dan qadar. Berikutnya kita membahas tentang dalilnya. Apa dalilnya? Dalil tentang qada dan qadar. Dalil yang pertama surah Ar-Ra'd ayat 8. Surah Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu ada ukurannya di sisinya. Jadi apapun itu memang sudah ada ketetapannya. Apapun yang terjadi. Ya, Bang? Kemudian dalil yang kedua surah Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla syai'in faqaddaratu taqdira. Artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi semuanya ini memang sudah ada ketetapannya, ukurannya. Sudah ditetapkan. Dalil yang ketiga surah Yasin ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Itu mengenai dalil qada dan qadar. Berikutnya macam-macam takdir. Takdir itu ada dua macam. Yang pertama takdir mubram. Takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan dan keputusan Allah yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu ketentuan Allah yang pasti berlaku kepada manusia dan tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa diubah lagi. Contohnya apa? Lahir dan matinya seseorang. Lahir dan matinya seseorang.
Kapan kita lahir itu memang sudah ditentukan. Kapan kita mati itu memang sudah ditentukan. Misal ada saya itu mungkin nantinya akan menemui ajal saya mungkin beberapa tahun lagi. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu kapan kita mati. Contoh lain dari takdir mubram apalagi yang nggak bisa dirubah. Contohnya seperti jenis kelamin kita. Kita kalau sudah ditakdirkan laki-laki ya laki-laki, nggak bisa dirubah jadi perempuan. Kalau sudah ditakdirkan perempuan ya perempuan, nggak bisa berubah jadi laki-laki. Itu sudah takdir mubram. Paham? Oke. Takdir yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal. Ini yang masih bisa diubah dengan usaha, doa, dan tawakal. Contohnya apa? Seseorang bisa berubah menjadi pintar bila mau belajar sungguh-sungguh. Kalian kalau mau jadi pintar harus belajar. Kalian kalau mau jadi orang sukses nanti harus bekerja. Oke, itu takdir mu'allaq yang masih bisa dirubah dengan usaha dan doa. Berikutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa sih hikmahnya kalau kita beriman kepada qada dan qadar? Ini, satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar. Berikhtiar berarti kita harus selalu berusaha dan berdoa. Ketiga, mendidik manusia agar senantiasa sabar dan tawakal. Jangan kalau misalnya mau jadi orang kaya harus dengan cara kedukun misalnya. Itu tidak benar, ya. Itu tidak benar. Harus sabar. Harus sabar. Keempat, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong. Tidak boleh sombong. Allah paling benci kepada orang yang sombong. Pembahasan berikutnya mengenai perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Bagaimana caranya kita itu biar supaya bisa beriman kepada qada dan qadar? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, satu, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita harus menjalankan segala perintah Allah dan harus menjauhi larangannya agar kita bisa itu beriman, agar kita itu menjadi orang yang beriman. Kedua, senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Jangan jadi seorang yang pemalas. Jangan menjadi seorang yang pemalas. Ketiga, senantiasa tawakal kepada Allah secara menyeluruh dan berdoa. Setiap apa yang kita lakukan, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Usahakan setiap habis sholat kita berdoa. Minta sama Allah apa yang kita mau. Keempat, senantiasa mengisi kehidupan dunia dengan hal-hal positif agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Isikanlah kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Jangan asik main HP aja lupa sholat. Oke? Jangan asik main game aja lupa sholat. Oke? Kelima, senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah. Keenam, senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Itu adalah perilaku orang yang mencerminkan imannya kepada qada dan qadar. Oke, itu saja pemaparan mengenai iman kepada qada dan qadar. Tadi kita bahas mengenai peta konsep. Kemudian pengertian iman kepada qada dan qadar, dalil,
macam-macam takdir, hikmah iman kepada qada dan qadar, kemudian takdir mubram dan mu'al. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk